Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palestina Fazakinanti. Nama saya Gamela Imaniar. Nama saya Rizka Dwi Hapsari. Kami dari kelompok 9, kelas A1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. A. Pandangan tentang persatuan di antara sesama warga negara. 1. Persatuan warga negara Indonesia. Poin pertama, keberagaman memberikan tanggung jawab besar kepada setiap warga negara untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara banyaknya perbedaan. Poin kedua, agama menjadi inti pedoman kehidupan bermasyarakat dan sistem nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia dan negara lain. Pandangan persatuan dan kesatuan warga negara wajib diterapkan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan agar terciptanya kerukunan. Persatuan merupakan hal yang terpenting bagi sesama manusia di muka bumi ini, baik satu negara maupun lintas negara. Semua umat manusia yang hidup di bumi ini adalah satu, tidak ada perbedaan di antaranya. Menjaga persatuan sangat penting karena bisa melestarikan kehidupan di bumi ini. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang saling membantu dan saling menyayangi, karena meskipun berbeda negara, bahasa, dan suku budaya, semua manusia berasal dari satu keturunan. Negara merupakan suatu tempat hidup bersama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan hal yang wajar dan juga merupakan ciri khas yang membentuk sebuah negara. Perbedaan bukan untuk dijadikan masalah, tetapi diarahkan pada suatu keadaan yang saling bermanfaat, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama, baik sesama warga negara maupun lintas negara, baik sesama agama maupun berbeda agama. Hal ini berarti konsep kesatuan dan persatuan yang nantinya akan mewujudkan kerukunan manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Fondasi agama sebagai sandaran karena agama mampu menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan sikap individualis, dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial. Yang dimaksud adalah, agama merupakan landasan pembangunan suatu negara. Ia merupakan kekuatan pemersatu yang tak terkalahkan. Tanpa agama, kesatuan kelompok hanya didasarkan atas rasa kesatuan alamiah yang biasa disebut dengan asabiah, yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan. Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif rapuh dan diperlukan fondasi agama sebagai sandaran. Hal ini terutama karena agama mampu menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan sikap individualis, dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial. Meski demikian, sekali dirusak atau dikotori, agama akan kehilangan daya sebagai pengikat satu kelompok. Pada akhirnya, kelompok ini hanya mendasarkan diri pada kesatuan alamiah yang mudah rapuh, cepat atau lambat akan membawanya pada kehancuran. Poin yang kedua, semangat ajaran Islam akan menciptakan rasa persatuan dan mampu melenyapkan segala permasalahan dan ketidaksenangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam mewujudkan suatu kekuatan kelompok pada masyarakat, kontribusi agama Islam tidak ada yang dapat mengalahkan posisinya dalam membangun sebuah negara yang luas dan besar. Perlu disadari bahwa dengan nilai-nilai Islam, baik itu yang datang langsung dari Nabi ataupun kebenaran risalah, akan dapat memperluas daerah kekuasaan negara. Kedaulatan didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran. Sebabnya ialah karena kekuasaan hanya bisa diperoleh dengan kemenangan, sedangkan kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Dengan kebenaran yang didapatkan oleh setiap kelompok atau golongan akan mampu menyatukan hati mereka karena mempunyai tujuan dan pandangan yang sama. Oleh karenanya, mereka akan berjuang dengan gigihnya dalam mempertahankan kebenaran walaupun harus siap untuk mati. Dengan demikian, semangat ajaran Islam yang mereka miliki akan menciptakan rasa persatuan dan mampu melenyapkan segala permasalahan dan ketidaksenangan antara kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya, yang kemudian mengajak dan menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Semua ini berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Kesimpulan,
Sejarah umat manusia sejak dahulu cukup memberikan bukti dan pelajaran berharga bahwa keberadaan suatu bangsa dapat lenyap apabila kemerosotan persatuan antar warga tidak diatasi. Tantangan yang harus kita pikirkan bersama adalah merumuskan mengenai peran nilai-nilai keagamaan, moral, dan etik dalam membina kerukunan, persatuan, serta ketahanan nasional. Untuk mewujudkan negara maju dengan kesuksesan, wajib bagi kita sebagai manusia yang beragama dan bernasionalisme tinggi untuk menjaga persatuan antar sesama warga negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai warga negara dan masyarakat, seharusnya kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan, dimulai dari menjaga kerukunan dengan tetangga sekitar. Sebagai warga negara yang hidup bermasyarakat, sebaiknya menghargai perbedaan dengan warga lain, baik dari agama, suku, ras, untuk menghindari perpecahan. Sebagai masyarakat Indonesia, alangkah lebih baiknya selalu taat kepada aturan yang telah dibuat pemerintah, ataupun yang sudah ditetapkan dalam agama masing-masing. Saran bagi mahasiswa yang pertama adalah, sebagai seorang mahasiswa, hendaknya kita belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membangun negara menjadi lebih baik di masa depan. Yang kedua, sebagai mahasiswa, seharusnya kita menghindari kegiatan negatif yang dapat menyebabkan kerusuhan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, sebagai mahasiswa, sebaiknya kita harus tetap menjaga nama baik negara dimanapun kita berada dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan antar mahasiswa lain. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.